Jadi, pembangunan nasional itu sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Untuk melihat berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan nasional, maka dapat dilakukan pengukuran. Yang pertama dapat diukur dari tingkat pendapatan nasional. Kemudian yang kedua dapat diukur dari pendapatan per kapita. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, maka keberhasilan pembangunan belumlah bisa dikatakan sempurna. Kemudian yang keempat, dapat diukur dari stabilitas ekonomi. Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam perkembangan ekonominya apabila mampu menjaga stabilitas ekonomi negaranya. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Di sini saya membahas tentang pembangunan IKN. Yang melatar belakangi dari pembangunan IKN adalah untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sesuai dengan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Jadi dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Selain itu, dengan dibangunnya IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Dapat dilihat selama ini kan di Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya. Jadi IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat memaksimalkan potensi sumber daya daerahnya. Terlebih lagi, di Jakarta sekarang kan sudah banyak sekali permasalahan seperti masalah kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan seperti banjir dan lain-lain. Selanjutnya adalah dana investasi dalam pembangunan IKN. Kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024 adalah sebesar 466 triliun. Dana dari investasi menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan IKN. Tertarikan investor untuk berinvestasi tercermin dari tingginya letter of interest, seperti yang ada dalam grafik tersebut. Dan menurut data, realisasi investasi di IKN telah mencapai 35,5 triliun. Menurut pendapat saya, pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pembangunan IKN dapat menjadi peluang untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan juga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tetapi di sisi lain juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar pembangunan ini dapat berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Melihat dari banyaknya investasi yang masuk, berarti hubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan IKN ini erat kaitannya dengan investasi, terutama investasi swasta yang diharapkan dapat mendukung pembangunan proyek IKN.